Kotlin Programming Language from Wikipedia, the Free Encyclopedia. Kotlin adalah bahasa pemrograman lintas platform, diketik secara statis, tujuan umum dengan inferensi tipe. Kotlin dirancang untuk beroperasi sepenuhnya dengan Java dan versi JVM dari pustaka standar. Kotlin bergantung pada Java Class Library, tapi tipe inference memungkinkan sintaksnya menjadi lebih ringkas. Kotlin terutama menargetkan JVM, tetapi juga mengkompilasi ke JavaScript, misalnya untuk aplikasi web front-end menggunakan React atau kode asli melalui LLVM, misalnya untuk aplikasi iOS asli yang berbagi logika bisnis dengan aplikasi Android. Biaya pengembangan bahasa tanggung oleh JetBrains, sementara Kotlin Foundation melindungi merek dagang Kotlin. Pada 7 Mei 2019, Google mengumumkan bahwa bahasa pemrograman Kotlin sekarang menjadi bahasa pilihannya untuk pengembang aplikasi Android. Sejak rilis Android Studio 3.0 pada Oktober 2017, Kotlin telah dimasukkan sebagai alternatif untuk komputer Java standar. Compiler Android Kotlin menghasilkan Java 8 bytecode secara default yang berjalan di JVM selanjutnya, tetapi memungkinkan programmer memilih untuk menargetkan Java 9 hingga 17 untuk pengoptimalan, atau memungkinkan lebih banyak fitur, memilih dukungan interoperabilitas kelas rekaman 2 arah untuk JVM yang diperkenalkan di Java 16 yang dianggap stabil pada Kotlin 1.5. Dukungan Kotlin untuk kompilasi langsung ke JavaScript, yaitu backend klasik, dianggap stabil sejak versi 1.3, sedangkan Kotlin JS/IR baru dalam versi beta pada versi 1.5.30, implementasi baru yang dioptimalkan dari Kotlin JVM IR dan Kotlin JS berbasis IR diperkenalkan dalam versi 1.4. Kotlin JVM IR dianggap stabil dan diaktifkan secara default sejak versi 1.5. Kotlin natif, misalnya dukungan Apple Silicon, dianggap beta sejak versi 1.3. Persiapan: buatlah folder untuk menyimpan program Kotlin, beri nama folder tersebut Kotlin. Nanti semua program akan direkam di sini. Jadi kita buat di sini pada key, atau terserah Anda akan direkam di mana. Yang penting buat dulu folder dengan nama Kotlin, karena ini yang akan menjadi tempat untuk merekam program. Download IntelliJ 2022. Buka Google, kemudian tulis ini IntelliJ download, kemudian pilih ini. Selanjutnya pilih yang community. Kita tunggu, sedang di-download ini ya, agak lama. Selesai. Install IntelliJ 2022. Lihat folder download, kemudian klik ini, klik run, tunggu proses, yes, klik next. Nah, yang penting adalah semuanya diklik. Next, install. Tunggu proses installing agak lama.
Klik finish, selesai. Program 01 yang akan dikerjakan. Ini program 1A cetak angka 1 sampai dengan angka 10 vertikal. Yang B 1 sampai dengan 10 vertikal tetapi pada kolom 8 dan sebagainya. Logika komputasi itu digambarkan dalam bentuk flowchart ini yang sudah dipelajari sebelumnya. A sama dengan A per 1, apakah A lebih besar 10? Kalau ya, selesai. Komentar pada software Kotlin. Catatan yang ditulis disebut komen atau komentar. Sepanjang pembuatan program, komentar ini sangat penting karena akan memudahkan programmer untuk meneliti baris-baris program yang dibuatnya. Slash ini tanda awal penulisan untuk satu baris. Biasanya ditulis di awal baris. Maka tulisan yang di belakangnya tak akan dieksekusi. Dieksekusi artinya dijalankan sebagai bagian dari perintah. Contoh misalnya print Kotlin ini akan dijalankan, dieksekusi, tetapi yang di bawah ini ada slash-nya, maka tidak akan dieksekusi. Kalau ada tanda begini, yang di belakang ini, maka yang belakang ini tidak dieksekusi. Selanjutnya, tanda slash bintang, ini adalah tanda awal komentar untuk beberapa buah baris, dan diakhiri dengan bintang dan slash. Misalnya ini, slash bintang, kemudian ada macam-macam tulisan, kemudian diakhiri dengan bintang dan slash, maka semua baris di antara ini tidak dieksekusi. Mulai membuat program Kotlin. Persiapan buka software IntelliJ IDEA ini. Kemudian klik customize. Ini klik Dracula, kita pilih high contrast. Perlunya supaya jelas. Sekarang klik project, new project. Di sini tertulis name untitled. Pada location ini kita klik untuk mencari tempat untuk merekam program itu, yaitu di sini di Kotlin. Oke. Untuk language bisa dipilih macam-macam, tapi kita memilih Kotlin. Untuk build system kita pilih IntelliJ. Kemudian JDK, untuk JDK kita pilih ini. Ada beberapa pilihan, tapi kita pilih ini, Oracle. Selanjutnya pada add sample code ini kita klik create. Tunggu sebentar. Kita close saja. Maka di sini tampil program awal, program default ini. Sekarang kita klik src, klik main. Jadi program ini adalah program main KT. Kalau ini kita jalankan, yaitu di run, caranya diklik di sini atau diklik di sini, run kemudian run, atau klik di sini
juga sama run min kt. Kita lihat hasilnya di bawah ini, outputnya. Tunggu sebentar, kita lihat di bawah ya, ini kelihatan prosesnya. Outputnya adalah ini. Yaitu tulisan Hello World. Dan yang penting adalah di sini proses finish with execute 0. Artinya proses ini selesai dengan tidak ada kesalahan. Sekarang kita akan membuat program baru, yaitu program 01A. Caranya, kita hapus dulu file, close project. Maka tampil lagi seperti tadi. Selanjutnya kita project lagi, kita klik project, kemudian kita klik new project. Pada untitled ini kita tulis program 01A. Location tetap seperti tadi, language-nya tetap Kotlin, build system-nya itu, JDK-nya juga tetap ini. Hanya saja di sini kita klik add sample, kemudian kita create. Tampil seperti ini lagi. Ini adalah program default yang bisa kita hapus. Selanjutnya kita ganti dengan program Kotlin ini yang sudah saya tulis. Sekarang kita run. Tunggu. Ini hasilnya. Jadi mencetak angka 1 sampai 10 vertikal. Sukses. Untuk membuat program yang baru, caranya seperti tadi, file, kemudian close project. Selanjutnya project, new project, dan di sini kita tulis program 01B. Lokasinya tetap Kotlin, language-nya Kotlin, build system-nya IntelliJ, JDK-nya ini, kemudian jangan lupa ini di add sample, kemudian create. Nah, ini sudah selesai, tinggal dihapus dan diganti dengan program 01B. Untuk membuat program 01B itu, kalau tidak tahu caranya, misalnya buka Google, browsing di situ, kemudian tulis cara memprint atau mencetak angka ini dan sebagainya. Kalau tidak ada di Google, ya di YouTube. Selesai.